Tanggul waduk jebol, belasan hektar sawah siap panen terendam banjir. Jelang Ramadan, pedagang bunga di Tuban laris diserbu oleh pembeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Hujan dengan intensitas tinggi membuat tanggul waduk Tirto Agung di Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro jebol. Akibatnya belasan hektar sawah siap panen tergenang luapan air waduk tersebut. Selain itu, luapan air tanggul yang jebol juga membuat jalan poros desa putus sepanjang kurang lebih 10 meter. Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan tanggul waduk Tirto Agung di Desa Prangi, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro jebol pada Rabu 6 Maret 2024 dini hari. Akibatnya belasan hektar sawah yang siap panen tergenang luapan air waduk tersebut. Selain itu, luapan air tanggul yang jebol tersebut juga membuat jalan poros desa putus sepanjang kurang lebih 10 meter. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian material masih dalam pendataan. Kapolsek Padangan Kompol Hufron Nur Rohim mengatakan, kronologi kejadian tersebut bermula pada Selasa 5 Maret 2024 petang hingga tengah malam di wilayah Kecamatan Padangan terjadi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Kondisi itu membuat volume air waduk Tirto Agung meningkat hingga akhirnya tanggul waduk tersebut ambrol atau jebol. Kapolsek menambahkan akibat jebolnya tanggul tersebut, luapan air tanggul sempat menggenangi sekitar 10 hektar persawahan yang ada tanaman padi yang sudah siap panen. Selain itu, tanggul yang jebol tersebut juga menerjang jalan poros desa Tebon, Kecamatan Padangan, yang membuat jalan poros desa tersebut ambrol sekitar 10 meter. Telah terjadi tanggul ambrol, kontrol volume air di waduk Tirto Agung, Desa Prangi, Kecamatan Padangan. Terjadi sekitar tadi malam pukul 00.45 menit. Jadi karena hujan dengan intensitas sangat tinggi, mulai jam 7 sampai jam 11 malam, akhirnya waduk tersebut penuh dengan air sehingga pada malam hari jam 00.45 terjadi ambrol kontrol airnya. Kemudian dari luapan tersebut sempat menggenangi persawahan sekitar 10 hektar yang mana persawahan tersebut siap panen kurang 1 minggu. Kemudian dari air tersebut juga menerjang jalan poros desa Tebon sekitar 10 meter ambrol jalan poros. Jadi akhirnya jalan poros desa tersebut putus, warga Tebon hanya melalui jalan alternatif yaitu melalui perhutani Tinggang. Kemudian saat ini tindak lanjutnya adalah berkoordinasi dengan BPBD, kemudian PUPR dan BBWS bersama dengan perangkat desa, kecamatan dan Koramil, dan saat ini juga langsung didatangkan alat berat untuk menutup tanggul waduk yang ambrol tersebut dengan menggunakan alat berat dari PUPR. Saat ini pihaknya masih melakukan pendataan terkait kerugian material akibat jebolnya tanggul tersebut. Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan BPBD, Dinas PUPR, dan BBWS Bengawan Solo, serta pemerintah desa setempat untuk menanggulangi jebolnya tanggul tersebut. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, pengerjaan proyek jalan alternatif penghubung Kabupaten Ngawi dengan Blora, Jawa Tengah telah selesai. Rencananya peresmian jalan penghubung tersebut dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Jalan penghubung Kabupaten Ngawi dengan Kabupaten Blora, Jawa Tengah telah selesai dibangun pada tahun 2023 kemarin. Jalan penghubung tersebut masuk program Impres Jalan Daerah atau IJD yang dalam pembangunannya dilakukan melalui anggaran APBN. Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kabupaten Ngawi, Rahmat Fitrianto menjelaskan, rencananya peresmian jalan tersebut dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersamaan dengan peresmian IJD Dungus Kabupaten Madiun pada Jumat besok. Jalan tersebut masuk Impres nomor 3 tahun 2023,
tentang percepatan konektivitas jalan daerah. Menurutnya untuk IJD di Ngawi total panjang 4,3 km dan sudah diperbaiki sepanjang 3,7 km dengan nilai pagu anggaran sebesar 20 miliar rupiah. IJD Kabupaten Ngawi tersebut berada di Desa Bangun Rejolor yang menghubungkan Desa Randu Blatung, Blora, Jawa Tengah. Oh iya, Kabupaten Ngawi di tahun 2023 mendapatkan IJD satu paket, yaitu di ruas Jalan Bangun Rejolor Randu Blatung, pagunya 20 miliar. Kalau panjang pekerjaannya ruas di situ 4,3, tapi yang dikerjakan 3,7 kilo. Terus untuk tahun 2024 ini dilanjutkan sisanya yang 600 meteran itu. Tapi memang betul di hari Jumat besok potensi Ngawi dikunjungi Bapak Presiden Jokowi ya di paket yang tahun lalu, yang dikerjakan tahun lalu. Tapi memang rangkaian kegiatan yang dari Kabupaten Madiun sampai Ngawi itu Bang ya? Oh ya, cuma ini masih belum ada kepastian. Memang Pak Jokowi mau mengunjungi paket Impres Jalan Daerah. Karena Ngawi punya satu paket, tentu kita juga mempersiapkan kondisinya di lapangan. Kemarin sudah kita cek, kondisinya masih bagus. Kita sebagai Kabupaten Ngawi siap untuk dikunjungi Bapak Presiden. Pak, itu untuk akses jalan penghubung antar desa atau bagaimana? Nah, kebetulan sekali memang yang di Kabupaten Ngawi itu IJD-nya dikerjakan oleh Balai Jalan Wilayah Jawa Timur. Terus yang di Bloranya itu juga masuk IJD juga, tapi itu di Jawa Tengah ya. Rahmat menambahkan sementara untuk sisa jalan sekitar 600 meter diperkirakan akan diperbaiki tahun ini. Dalam pengerjaannya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 4 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPPJN Jawa Timur. Ito Wahyu, CTV, Ngawi. Pemirsa, datangnya bulan suci Ramadan menjadi berkah tersendiri bagi penjual bunga di Kabupaten Tuban. Sesuai tradisi menjelang puasa, warga setempat biasanya menggelar ziarah ke makam leluhur dengan membawa bunga untuk nyekar. Kondisi ini membuat para pedagang bunga mampu meraup untung hingga jutaan rupiah dalam sehari. Menjelang bulan suci Ramadan, penjual bunga di Jalan Hayam Wuruk, Desa Pejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban ramai diserbu pembeli pada Kamis siang. Sejumlah warga silih berganti datang membeli bunga untuk keperluan nyekar saat berziarah ke makam keluarga dan leluhur mereka. Hal ini menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang bunga. Salah satunya dirasakan oleh Hartono, 61 tahun, warga setempat. Menurutnya, para pembeli datang dari berbagai kawasan di Tuban, mulai dari Kecamatan Palang, Semanding hingga Jenuh. Dalam sehari, Hartono mengaku mampu mendapatkan untung hingga 4 juta rupiah dari hasil menjual bunga. Berbagai jenis bunga dijual olehnya, mulai dari bunga kenanga, mawar, pakar air, gading merah, gading putih, dan beberapa bunga jenis lainnya. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp3.000 hingga Rp200.000, tergantung jumlah dan jenis bunga. Momen seperti ini biasanya hanya berlangsung selama beberapa hari saja. Sehari mampu dapat omset berapa? Rata-rata 14 juta, 13 juta. Keuntungannya yaitu mas sepertiga, sekitar 4 jutaan. Pak, ini yang beli dari mana saja Pak biasa? Wah, seluruh Kabupaten Tuban rata. Sampai pokoknya ya rata, sampai Palang, sampai Ngaglik, sampai Jenuh lah. Apalagi daerah sini Beti. Kalau harganya Pak dari berapa sampai berapa? Relatif yang beli mas, kebutuhannya orangnya. Kadang ada rata-rata ada yang 5.000, ada yang 3.000. Kalau ada orang yang kelihatannya agak minus, kadang-kadang tinggal ngebok uang 3.000 ya tak kasih nih mas, kasihan. Tapi yang rata-rata ya 10.000 sampai 20.000. Itu ada yang sampai 100.000 juga? Iya ada, bahkan ada yang 100.000, bahkan ada yang 200.000. Kadang kan banyak ada yang borong. Borong istilahnya satu lintak langsung Pak ini semua berapa. Kalau musim maleman ini kata orang Jawa kan maleman itu harganya agak mahal. Biasanya misalnya satu lintak biasanya 150.000, ini bisa 300, bisa 400. Itu tergantung jumlah bunganya. Jumlah bunganya. Ya. Sementara itu, para pembeli mengaku sengaja membeli berbagai bunga untuk keperluan nyekar saat berziarah ke makam keluarga dan leluhur mereka.
Bunga tersebut nantinya akan diletakkan di atas makam. Untuk apa nanti? Untuk nyekar sih, Mas. Nyekar. Ini beli bunga jenis apa aja, Pak? Ada bunga gading juga, ada bunga mawar, macam-macam. Campur-campur, Pak? Iya, campur-campur. Ini rutinan, Mbak, ya? Setiap menjelang puasa? Iya. Biasanya waktu sore. Waktu sore nanti, ya. Tak hanya di Desa Bejagung, menjelang bulan Ramadan, sejumlah pedagang bunga dadakan juga mulai banyak terlihat di tepi jalan Gajah Mada, Kabupaten Tuban. Mereka menyediakan berbagai jenis bunga yang digunakan warga untuk berziarah ke makam keluarga. Pedagang bunga dadakan ini hanya ada saat akan memasuki bulan puasa saja. Sigi Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Biaya produksi tinggi, petani di Tuban anggap wajar kenaikan harga beras. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Pengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Tingginya harga beras di pasaran dianggap wajar oleh para petani di Kabupaten Tuban. Pasalnya, menurut mereka, mahalnya harga beras sebanding dengan tingginya biaya produksi yang dikeluarkan oleh para petani. Tingginya harga beras justru bisa menutupi biaya operasional yang dikeluarkan oleh para petani. Panen raya padi telah dilakukan oleh para petani di Kabupaten Tuban. Di sisa musim penghujan ini, para petani setempat kembali menanam padi. Salah satunya seperti yang dilakukan para petani di Desa Kembang Bilo, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban pada Kamis pagi. Padi yang mereka tanam saat ini sudah memasuki usia 35 hari. Berbagai upaya dilakukan agar tanaman padi bisa tumbuh normal. Salah satunya dengan mencabuti rumput liar yang tumbuh di antara tanaman padi. Sementara itu, tingginya harga beras di pasaran justru disambut baik oleh para petani. Menurut mereka, harga beras yang mahal akan membuat para petani bisa menutupi biaya produksi yang tinggi. Pasalnya, harga pupuk dan tenaga untuk biaya perawatan juga mahal. Saat ini, harga beras kualitas premium dijual dengan harga Rp16.500 per kilogram. Sedangkan harga normalnya hanya di kisaran Rp13.000 per kilogram. Sedangkan untuk beras medium yang sebelumnya dijual di kisaran Rp9.000 sampai dengan Rp11.000 per kilogram, kini juga masih bertahan di kisaran harga Rp14.000 per kilogram. Sedangkan harga jual gabah di tingkat petani kini di kisaran harga Rp7.400 per kilogramnya. Tani ya rugi no dong, nek saiki nek jaluk larang. Kalau murah rugi ya? Rugi. Biaya produksi sekarang naik ya, Bu? Atau? Ya naik tenan cocok, apa-apa naik. Yang mahal apa aja sekarang kalau produksi? Mes. Mes. Apa masya tuku wong saiki ya larang. Maune 70 saiki tuku 20. Lho. Terus pupuknya juga ya, Pak? Ya, pupuknya tambah luwih mahal dong saiki dong. Berarti harapannya memang ini ya tetap mahal ya harga. Tetap mahal, semua mahal. Para petani berharap harga beras dan harga gabah di pasaran bisa tinggi seperti sekarang ini. Selain untuk menutupi biaya produksi yang tinggi, naiknya harga gabah dan beras di pasaran juga bisa membuat mereka meraup untung. Ya, harga beras saat ini seperti apa, Mbak, tanggapan? Semua mahal. Oh, harga produksi ya mahal ya. Apa aja itu, Mbak? Ya, beras ya pupuk, ya sik matune kabeh mahal. Oh, biaya pupuk sama orangnya ya. Sekarang harga beras berapa, Pak? 15.000 sama 12.000. 15.000 paling lagi. 14. Kalau harapannya tetap naik. Naik. Kurang mudun enggak hitungan. Berarti senang, Mbak, ya dengan harga beras mahal ini? Ya seneng. Sigi Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban.
Sementara itu, harga beras di Kabupaten Ngawi terbilang masih cukup tinggi. Meski demikian, pantauan di pasaran harga beras mulai turun sekitar Rp200 per kilogram. Penurunan harga terjadi pada beras baik kualitas medium dan premium. Harga beras di sejumlah pasar mulai menunjukkan tren turun meski tidak signifikan. Saat ini untuk harga beras kualitas premium dari sebelumnya Rp16.000 turun menjadi Rp15.500 hingga Rp15.600 per kilogram. Sedangkan untuk kualitas medium dari Rp15.000 turun menjadi Rp14.800 per kilogram atau turun sekitar Rp200. Salah satu pedagang beras di Pasar Besar Ngawi Persetia menjelaskan penurunan berangsur-angsur mulai awal Maret. Hal ini seiring dengan harga gabah yang mulai turun dan petani memasuki masa panen. Meski demikian, masyarakat masih banyak yang memilih untuk mencari beras program SPHP yang harganya jauh di bawah harga pasar saat ini. Itu mulai kapan Mas turunnya itu? Berapa per 1 Maret. Oh, mulai 1 awal. Maret. Iya. Jadi 15.500. Dari sebelumnya 15.900. Jadi turun Rp400. Itu yang kualitas medium. Premium. Yang premium. Oh, premium. Kalau yang medium kayak jenis IR64 kayak gitu? Kalau medium ini turun Rp200 per kilo. Sekarang nyampe berapa Mas? 14.800. Oh, dari sebelumnya 15.000. Oh, sebelumnya 15.000. Kalau permintaan sendiri masih cenderung ke SPHP Mas ya? Iya. SPHP itu sendiri sini nyampe berapa Mas? SPHP per 5 kilonya 54.500. Jadi per kilonya 10.900. Kalau sehari bisa jual atau keluar nyampe berapa kilo atau berapa packs? Per hari 50 pes. Tergantung dari bulog. Prasetya menambahkan saat ini untuk stok beras SPHP dibatasi pengirimannya dari bulog. Dari biasanya mampu mendapat jatah hingga 2 ton setiap minggu, saat ini tinggal 500 kg. Bahkan tidak jarang stok beras SPHP kosong. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Pemirsa, sebanyak 1.935 P3K di Kabupaten Bojonegoro bakal menerima SK penempatan pada pertengahan bulan Maret 2024 ini. Rencananya penyerahan SK tersebut akan diberikan oleh PJ Bupati Bojonegoro Adrianto di pendopo Malwapati Pemkab setempat. Setelah melalui beberapa serangkaian tes, sebanyak 1.935 calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Bojonegoro bakal menerima SK penempatan di tahun 2024 ini. Total 1.935 P3K yang akan menerima SK penempatan terdiri dari 1.189 formasi guru, 588 formasi kesehatan, dan 158 teknis. Keseluruhan mereka akan menerima SK dijadwalkan pada pertengahan bulan Maret 2024. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro, Aan Sahbana. Menurutnya, para P3K yang lulus di tahun 2023 lalu akan menerima SK penempatan pada pertengahan bulan Maret ini. Meskipun sebelumnya dijadwalkan pada awal bulan Maret, namun terjadi beberapa kendala dan saat ini masih proses pengajuan di BKN. Nantinya penyerahan SK penetapan P3K akan dilakukan secara langsung oleh PJ Bupati Bojonegoro Adrianto di pendopo Malwapati Pemkab setempat. Setelah menerima SK, mereka secara resmi akan menjadi P3K di lingkup Pemkab Bojonegoro dan gaji mereka mulai terhitung. SK rencana dilaksanakan pada bulan Maret. Mungkin rencana sih memang di awal Maret, tapi kira-kira bisa molor ke pertengahan Maret karena masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Proses ini juga belum beres, proses pengajuan masih di PKN, ya, menunggu dari PKN. Ada kira-kira ada berapa banyak SK yang akan diserahkan, Pak? 1.945 seluruh P3K. Jumlah itu dari beberapa? Dari guru, dari kesehatan, dari formasi teknis. Pemkab Bojonegoro berharap P3K tersebut nantinya bisa bekerja semaksimal mungkin dan tetap menjaga integritas. Edo Jody Aldian, CTV Bojonegoro. KPU Tuban gelar sidang etik dugaan percobaan penggelembungan suara. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Pengawan.
Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban menggelar sidang etik dugaan percobaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh operator Sidalih Panitia Pemilihan Kecamatan di 3 kecamatan. Dalam sidang pemeriksaan ini, KPU menggali informasi dari Bawaslu Kabupaten Tuban selaku pelapor dan anggota PPK dari 3 kecamatan selaku terlapor. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Tuban menggelar sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah, janji, dan atau fakta integritas Badan Ad Hoc Pemilu 2024 di kantor KPU setempat di Jalan Pramuka Tuban pada Kamis siang. Dalam sidang pemeriksaan ini, KPU menggali informasi dari Bawaslu Kabupaten Tuban selaku pelapor dan seluruh anggota PPK dari 3 kecamatan selaku terlapor. PPK yang menjadi terlapor diantaranya adalah PPK Soko, Rengel, dan Semanding. Sebelumnya, dugaan percobaan penggelembungan suara DPRD Kabupaten dari Partai Nasdem tersebut terkuak setelah saksi dari PKB dan Partai Gerindra melakukan protes saat proses penandatanganan rekap di tingkat kecamatan. Pasalnya, perolehan suara Partai Nasdem tiba-tiba menyalip perolehan suara kursi terakhir milik PKB. Setelah ditelusuri, ternyata operator Sidalih dari Kecamatan Semanding, Rengel, dan Soko memasukkan suara tidak sah ke dalam Partai Nasdem secara acak. Meski demikian, PPK yang menjadi operator tersebut berdalih salah melakukan input data. Oleh Bawaslu dan KPU Tuban, kejadian ini selanjutnya diusut dan dilakukan tindak lanjut. Komisioner KPU Tuban, Kasmuri, mengatakan sidang hari ini hanya bersifat memeriksa untuk mengungkap fakta terkait dugaan percobaan penggelembungan suara. PPK yang terlibat terancam sanksi etik, yakni peringatan atau pemberhentian tetap sebagai penyelenggara pemilu. Ditanya terkait kemungkinan PPK yang terlibat dilarang menjadi penyelenggara pemilu, pihak KPU mengaku masih menunggu kajian hukum dan rapat pleno komisioner KPU yang diputuskan paling lambat 3 hari setelah sidang. Sidang hari ini hanya bersifat untuk memeriksa, ini hanya untuk mengungkap fakta yang terjadi dalam perkara tersebut, sehingga belum ada hasilnya. Hasil akan kita sampaikan paling lambat 3 hari setelah sidang. Sanksinya ada ancaman pidana atau seperti apa? Sanksi di dalam pelanggaran kode etik itu banyak 2. Yang satu adalah peringatan, kedua adalah pemberhentian tetap. Jika ada pidana? Tidak ada, hanya etiknya. Apakah nantinya akan ada semacam kayak checklist untuk nantinya menjadi penyelenggara lagi atau nanti itu tergantung dari kajian hukum, teman-teman tim periksa dan juga hasil pleno daripada KPU Tuban. Tapi itu bisa diterapkan ya nantinya, misalkan ada pelanggaran berat, tergantung hasil pleno. Selain Soko, kecamatan? Ada 3 kecamatan ya, Soko, Rengel, dan Semanding yang direkomendasikan untuk dilakukan penanganan pelanggaran. Sementara itu, Komisioner Bawaslu Tuban Sutrisno mengungkapkan, pihaknya sejak awal merekomendasikan pelanggaran etik terkait percobaan penggelembungan suara yang diduga dilakukan operator Sidalih dari PPK Kecamatan Soko, Rengel, dan Semanding. Meski faktanya penggelembungan suara tersebut sudah diperbaiki, namun percobaan pergeseran suara itu ada. Merekomendasikan terkait dengan pelanggaran etik, ya mungkin nanti keputusannya di KPU terkait yang pertama 1 orang terkait dengan percobaan pergeseran suara, meskipun sudah hasil sudah diperbaiki tapi percobaan itu ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan prosedur tidak diberikannya di hasil yang pertama. Kalau di hasil sebelum pencermatan itu dilakukan, mereka hanya dibacakan. Itu kesalahan prosedur melanggar PKPU terkait dengan rekapitulasi suara. Dugaan penggelembungan suara ini baru mencuat dalam rapat pleno tingkat kabupaten. Hal ini setelah saksi dari PKB dan Partai Gerindra melayangkan protes kepada KPU dan meminta PPK yang terlibat diberhentikan serta dilarang mendaftar lagi sebagai penyelenggara pemilu. Husni Mubarak, CTV, Tuban. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami jtvbojonegoro@jtv.co.id. Saya Semir Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggelar lomba desain motif batik Bojonegoroan tahun 2024. Acara grand final lomba desain motif batik Bojonegoroan dilaksanakan di Hall Hotel Eastern di Jalan Veteran Bojonegoro pada Rabu 6 Maret 2024 siang. Turut hadir dalam acara tersebut PJ Bupati Bojonegoro Adrianto, Sekda Nurul Azizah, staf ahli, Kepala OPD, Camat se-Kabupaten Bojonegoro, Dewan Juri, peserta lomba desain motif batik, dan tamu undangan lainnya. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Budianto mengatakan, diadakannya lomba desain motif batik Bojonegoroan ini merupakan suatu langkah Pemkab Bojonegoro dalam menggali ide kreativitas, potensi pariwisata, dan sejarah budaya yang ada di Kabupaten Bojonegoro yang kemudian diekspresikan dalam bentuk motif batik. Budianto menambahkan bahwa lomba desain motif batik ini mengambil 3 tema, yaitu pariwisata Bojonegoro, seni budaya Bojonegoro, dan sejarah Bojonegoro. Untuk pelaksanaan lomba sendiri dibagi menjadi 2 kategori, yakni kategori remaja dan kategori dewasa. Lomba desain motif batik Bojonegoroan ini diikuti sebanyak 130 peserta, dengan rincian 95 peserta kategori remaja dan 35 peserta kategori dewasa. Dengan banyaknya peserta yang mengikuti lomba desain batik ini, Budianto berharap menjadi sebuah tanda semakin banyak generasi muda Bojonegoro yang mempunyai minat terhadap seni dan kerajinan batik Bojonegoroan. Lomba desain motif batik Bojonegoroan tahun 2024 ini memang kita rencanakan mulai Januari. Jadi pendaftaran kita buka mulai tanggal 24 Januari sampai 1 Maret, kita waktu kurang lebih 2 bulan ya. Kemudian dari data yang online itu kita kumpulkan, kita data, kita rekap dari 2 kategori remaja 15 sampai 25 tahun, kemudian dewasa 26 ke atas. Ini terkumpul 130 peserta, 95 kategori remaja dan 35 kategori dewasa. Artinya dengan jumlah remaja yang lebih banyak ini kita dari sinyal yang lebih bagus buat Indonesia, yang khususnya di Bojonegoro ini banyak generasi muda yang masih berminat untuk menggeluti batik, baik dari sisi desainnya, dari sisi produksi perasinya, maupun dari sisi konsumennya. Ini masih ada perhatian-perhatian yang diberikan muda. Kenapa yang dewasa cuma sedikit 35? Ternyata banyak orang dewasa sekarang ini juga sudah banyak kemajuan dari sisi order dan pekerjaannya, sehingga untuk yang perajin senior sudah nggak ikut lomba lagi. Ini diambil dari umum, dan pesertanya memang khusus masyarakat Bojonegoro, nggak ambil dari luar untuk pemberdayaan masyarakat sendiri. Tema sengaja kita angkat supaya bisa menggali potensi Bojonegoro dan memberikan kesempatan anak-anak menggali kreativitas. Maka kita ambil 3 tema utama. Tema pertama pariwisata Bojonegoro, banyak kan yang dibicarakan dari sisi pariwisatanya. Yang kedua tema seni budaya Bojonegoro, digali juga banyak. Kemudian yang ketiga tema sejarah Bojonegoro. Sehingga dari situ peserta bebas berkreasi. Judulnya diserahkan pada peserta, temanya itu. Dan tadi sudah banyak akhirnya terjaring di mulai 10 besar, masa-masa yang kedua sampai 5 besar. Sudah merata, ada pariwisatanya, ada seni budayanya, sejarahnya juga ada. Tadi juga ada sejarah Angling Darmo, ada area Penangsang, dan lain-lain. Artinya masyarakat sudah mulai bisa menggali potensi yang kita miliki sendiri dan diekspresikan menjadi motif batik yang nantinya bisa menjadi kerajinan khas Bojonegoroan. Gitu. Dengan adanya lomba ini bisa menambah khasanah motif-motif batik yang ada di Bojonegoro, sehingga perajin juga bisa menambah produksinya dan menambah keluasan pasar dan konsumennya gitu. Makin banyak pilihan, makin banyak order, makin banyak peminat, akan menjadi peningkatan pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi yang ada di Bojonegoro, khususnya bagi para pengrajin ini. Sementara itu, salah satu pemenang lomba desain motif batik kategori remaja, Yoga Ardianto, merasa senang dan bersyukur bisa turut andil dan bisa menjuarai lomba desain batik ini. Yoga juga mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Bojonegoro yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Sebab dengan kegiatan tersebut, para seniman atau para pemuda di Kabupaten Bojonegoro dapat mengembangkan bakatnya. Ia berharap kegiatan serupa dapat diselenggarakan tiap tahunnya.
Ya senang ya, syukur alhamdulillah bisa menang. Dari semester 4 itu sekitar 2022. Ya terima kasih buat Pemkab yang sudah mengadakan acara lomba, juga bisa mengembangkan bakat saya di dunia desain batik ini, juga bisa lebih mendalami lagi berkarya tentang batik. Semoga Pemkab bisa mengadakan lomba-lomba ini lagi dan semoga semakin maju berkah. Diketahui dalam lomba batik ini, Pemkab Bojonegoro melibatkan Dewan Juri Nasional, diantaranya Sugeng Wardoyo, akademisi dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Wirasno, Ketua Asosiasi Batik Jawa Timur, Sri Widodo, seniman dan senior pembatik Kabupaten Tuban. Samsul Alim, CTV, Bojonegoro. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggelar Lomba Desain Motif Batik Bojonegoroan tahun 2024. Acara Grand Final Lomba Desain Motif Batik Bojonegoroan ini dilaksanakan di Hall Hotel Eastern di Jalan Veteran Bojonegoro pada Rabu 6 Maret 2024 siang. Turut hadir dalam acara tersebut PJ Bupati Bojonegoro Adrianto, Sekda Nurul Azizah, staf ahli, kepala OPD, camat se-Kabupaten Bojonegoro, Dewan Juri, peserta lomba desain motif batik, dan tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, PJ Bupati Adrianto menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya melestarikan dan mengembangkan budaya saja, namun terus berusaha untuk menjadikan Bojonegoro sebagai kabupaten kaya akan seni. PJ Bupati Bojonegoro menambahkan, saat ini Bojonegoro mendapatkan 10 corak baru batik khas Bojonegoro yang telah didesain oleh warganya sendiri, sehingga akan memperkaya corak batik di Bojonegoro. Batik khas Bojonegoro inilah yang akan menjadi kebanggaan masyarakat dalam hal seni budaya. Masih menurut PJ Bupati Bojonegoro, kedepannya Pemkab Bojonegoro akan memberikan kesempatan kepada para perajin batik untuk terus meningkatkan kualitas dan motif yang baik untuk batik hasil karyanya. Selain itu, Pemkab Bojonegoro akan memberikan kesempatan kepada para perajin batik untuk belajar dan studi banding di tempat lain mengenai cara produksi dengan biaya yang lebih murah, bisa masuk pasar, dan dapat bersaing dengan produk batik dari daerah lain. Ini akan bisa menjadi kebanggaan masyarakat Bojonegoro juga dalam hal seni budaya. Mudah-mudahan dengan adanya corak-corak baru batik ini akan terus menjadi bagian kemajuan Bojonegoro, tidak hanya untuk para pengrajin batik tetapi juga secara keseluruhan menjadi modal untuk membangun Bojonegoro itu sendiri. Ya, langkah tadi saya sudah bahas juga dengan Bu Sekda, Pak Kus dan Pak Kadis, Pak Budi, bahwa teman-teman kita para pengrajin ini tentunya kita perlu beri kesempatan untuk terus pertama meningkatkan kualitas dan corak yang baik untuk produk batik mereka, tetapi juga diberikan kesempatan belajar ke tempat lain mengenai bagaimana cara memproduksi dengan biaya yang bisa lebih murah, dan tentunya bagaimana masuk ke pasar kita bisa bersaing dengan produk batik yang daerah-daerah lain, sehingga makin banyak masyarakat lain akan membeli produk batik dari Bojonegoro. Diketahui diselenggarakannya Lomba Desain Motif Batik Bojonegoroan ini bertujuan untuk menggali kreativitas dan keunikan batik. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap seni budaya yang ada di Bojonegoro. Samsul Alim, CTV, Bojonegoro.